Bab 928, Pertempuran Hebat. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memakan seluruh domba. Tepatnya 2 orang, karena Yinia dan Jinan makan terlalu cepat. Domba itu dimakan oleh mereka berdua. Apalagi mereka berdua masih merasa tidak cukup. Jadi, di bawah tatapan kedua gadis itu, Sanderye mengeluarkan domba lain dan mulai memanggangnya. Saat Sanderye sedang memanggang domba, Jinan mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya. Yinia tiba-tiba mencubit Jinan, sedikit tidak puas, "Jangan sembarangan lihat." Jinan menarik Yinia ke samping dan dia berkata dengan serius, "Yinia, apakah kamu menyukai manusia ini?" Wajah Yinia tiba-tiba memerah, "Kenapa kamu menanyakan hal ini?" Melihat pemandangan ini, Jinan meletakkan tangannya di kening dan memutar matanya. Sudah berakhir. Yinia menjilat manisan haunya dan berkata dengan tenang, "Maksudmu mereka tidak akan setuju, kan?" Jinan berkata dengan serius, "Pasti tidak akan setuju. Apa larangan kedua dari 10 larangan dalam peradaban Tianxing kita?" Yinia berkata, "Kamu tidak diperbolehkan menikah dengan ras peradaban manapun selain peradaban Tianxing." Jinan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tahu tapi kamu masih menyukainya." Yinia menjilat manisan haunya dan berkata, "Aku tidak takut." Jinan menatap Yinia, "Kalian berdua bisa mengalahkan pasukan penegak hukum Tianxing." Yinia berkata dengan tenang, "Bibi yang hajar." Pagoda kecil. Jinan sangat marah hingga dadanya sakit. Dia menggigit manisan dan berkata dengan marah, "Kamu tidak bisa membawa wanita itu ke peradaban kosmik kita, itu terlalu berbahaya." Yinia tiba-tiba menoleh ke arah Jinan, "Kalau mereka menggangguku, kamu akan membantuku atau mereka?" Jinan tidak berkata apa-apa. Yinia mencibir dan mengulurkan tangan kecilnya, "Kamu benar-benar masih mempertimbangkannya, kembalikan manisan hau dan dombaku." Yinia mengerutkan bibirnya, "Masih bilang dari satu pohon yang sama, Jinan menjilat manisan haunya, lalu berkata dengan tulus, "Aku mengkhawatirkanmu." "Tentu saja, aku juga mengkhawatirkan peradaban kita. Peradaban kita tidak terkalahkan di alam semesta selama bertahun-tahun tanpa satu pun kekalahan. Ini membuat peradaban kita menjadi sangat sombong, tidak memperhatikan peradaban dan master lain." Gadis bergaun polos itu sangat kuat. "Kecuali peradaban kita, aku belum pernah bertemu orang sekuat itu. Bukan hanya dia, tapi juga pria yang berdiri di sebelahnya hari itu. Pria berkemeja biru dan berjubah panjang, dia juga sangat kuat." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas pelan, "Maksudku, kamu bisa bersama pria yang memanggang domba ini, tapi kita harus menemukan cara untuk menghindari beberapa kemungkinan kontradiksi dan konflik. Kamu juga tidak menginginkan peradaban kita jatuh dalam bahaya." Yinia mengangguk sedikit, "Aku membawanya ke peradaban kita hanya karena aku ingin membawanya menemui guru Dewa Tianyun. Dia sangat baik, dia pasti akan memuaskan guru Dewa Tianyun." Jinan bertanya, "Tetapi bagaimana kalau guru Dewa Tianyun tidak puas?" Yinia berkata dengan tenang, "Kalau begitu bertarunglah, kita akan mengeluarkan bibi." Pagoda kecil. Jinan sangat pusing. Dia melirik ke arah Yinia dan berkata dengan serius, "Kamu memberontak." Yinia menghela nafas dengan suara rendah, "Jinan, kamu harus memikirkanku. Kali ini aku membawanya kembali untuk bersikap sopan dulu, tapi kalau mereka tidak mau dan masih ingin menindasku atau dia, lalu bagaimana? Apakah kami harus bunuh diri demi cinta? Aku tidak ingin. Tidak masalah kalau aku merasa dirugikan, tetapi dia tidak bisa. Kalau mereka menganiayanya atau ingin menindasnya, aku akan memintanya untuk memanggil bibi, ayah, kakek, dan pamannya." Jinan berkata dengan marah, "Hancurkan peradaban kita." Yinia berkata dengan tenang, "Itu tidak perlu, bisa suruh mereka membunuh penguasa Tianxing dan biarkan aku menjadi penguasa Tianxing. Kalau saatnya tiba, aku akan angkat kamu sebagai pengurus utama Tianxing, dan kita akan bertanggung jawab atas peradaban Tianxing bersama-sama."
Jinan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Pengurus utama Tianxing tidak masalah, tidak masalah. Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata, kalian berdua berjiwa memberontak." Saat ini, Sander Ye sudah memanggang dombanya. Kedua wanita itu mengakhiri pembicaraan mereka, lalu kembali ke Sander Ye dan melanjutkan memakan dombanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian bicarakan?" Yinia menggigit kaki domba lalu berkata, "Kamu bersiaplah." Sander Ye sedikit bingung, apa yang dipersiapkan. Yinia berkata, "Pergi ke peradaban Tianxing bersama aku untuk melamar." Sander Ye langsung merasa mati rasa. Jinan melirik ke arah Yinia, tidak berkata apa-apa, dan hanya menggigit kaki kambingnya tanpa suara. Yinia melanjutkan, "Mungkin ada sedikit masalah saat itu, tapi tidak ada masalah besar." Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, "Apakah kamu memiliki pertanyaan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah, aku akan mendengarkanmu kalau pergi ke sana." Dia sebenarnya juga ingin mengunjungi peradaban Tianxing yang legendaris. Peradaban Tianxing tingkat 5. Selama ini pemahamannya tentang peradaban Tianxing hanya melalui gambaran peradaban lain. Dia juga sangat penasaran dengan peradaban seperti apa peradaban Tianxing tersebut. Apalagi dia juga ingin belajar di sana. Mendengar perkataan Sander Ye, Yinia langsung senang. Dengan senyum cerah di wajahnya, Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Yinia, Nona Jinan, kenapa kamu jauh lebih baik dari peradaban tingkat kelima lainnya biarpun sama-sama peradaban tingkat kelima?" Jinan menggigit kaki domba, mengunyahnya, dan berkata, "Mereka sama sekali tidak dianggap sebagai peradaban tingkat kelima. Apa yang disebut peradaban tingkat kelima dinamai oleh mereka sendiri." Sander Ye tiba-tiba bingung, "Dinamai sendiri?" Jinan mengangguk, "Ya." Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu bagaimana cara membagi tingkat peradaban ini? Apakah kamu punya standarnya?" Jinan berkata, "Ya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu ceritakan padaku?" Jinan mengangkat satu jari. Sander Ye penuh keraguan. Jinan berkata, "Panggang domba lagi." Sander Ye. Setelah beberapa saat, Sander Ye memanggang domba lainnya. Melihat kedua gadis itu melahap makanan mereka, Sander Ye tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin bisa menyatukan peradaban Tianxing melalui domba panggang dan manisan hao. Pada saat ini, Jinan menyeka minyak di mulutnya dan berkata, "Klasifikasi tingkat peradaban sangat ketat. Orang pertama yang membagi tingkat peradaban adalah pria misterius. Pria misterius ini membuka Tao baru berdasarkan Tao lama. Jalur mandiri Tao ini adalah jalan Tao yang ada pada tingkat peradaban kamu saat ini, dan jalan Tao yang ada ini masih ada." Sander Ye terdiam, kaget di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa seperti dugaannya sebelumnya, jalan Tao yang ada ini sebenarnya diciptakan oleh orang lain. Jinan melanjutkan, "Peradaban tingkat 5 harus memiliki setidaknya 2 syarat dasar. Pertama, dia harus mahir dalam menguasai hukum alam semesta yang diketahui, dan kedua, dia harus menguasai jalan waktu." Sander Ye sedikit penasaran dan bertanya, "Apa itu alam semesta yang diketahui?" Jinan mengangguk, "Ini adalah alam semesta yang kita kenal sejauh ini." Sander Ye bertanya, "Tahukah kamu seberapa besar alam semesta sekarang?" Jinan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Peradaban Tianxing sudah mengejar asal-usul kehidupan, mengejar ingatan Tao Agung, dan mengejar batas-batas alam semesta. Selama bertahun-tahun, kecepatan penjelajahan kami tidak pernah berhenti. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Pernah menggambar peta alam semesta?" Jinan mengangguk, "Ya." Sander Ye berkata, "Bisakah kamu memberi aku satu?" Jinan segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, ini tidak bisa diberikan kepada peradaban lain." Yinia tiba-tiba berkata, "Saat aku kembali, aku akan membuatkan salinannya untukmu." Yinia. Dada Jinan tiba-tiba bergetar karena marah.
Dia menatap Yinia, mulutnya penuh daging kambing, dia melotot dan terlihat sangat manis. Yinia mengabaikan Jinan dan memandang Sander Ye, kami masih memiliki banyak barang spesial di sana. Kalau kamu tertarik, aku akan membelikan semuanya untukmu ketika waktunya tiba. Jinan terjatuh ke belakang dan berbaring di tanah sambil menangis, sudah berakhir. Sander Ye. Yinia melirik Jinan, apakah kamu masih ingin menjadi pengurus utama? Jinan buru-buru duduk dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Sander Ye. Yinia menggigit dagingnya dan berkata, itu tergantung penampilanmu. Setelah Jinan terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Sander Ye, tahukah kamu betapa kuatnya bibimu? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Kekuatan bibi bergaun polos selalu menjadi misteri. Jinan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan bibimu tidak normal, karena api langit mengandung hukum jalan Tao yang khusus. Hukum jalan Tao ini setara dengan peradaban alam semesta tingkat rendah. Berbicara tentang ini, dia berpikir sejenak dan berkata, ini setara dengan seekor domba. Apa? Sander Ye langsung tercengang. Jinan melanjutkan, tepatnya, ini setara dengan menghadapi seekor domba, dunianya dan duniamu, kekuatannya dan kekuatanmu, kognisinya dan kognisimu. Apakah kamu mengerti? Sander Ye tidak bisa berkata-kata, metafora Jinan sama bagusnya dengan metafora Tuan Pagoda. Jinan melanjutkan, coba pikirkan, wajar kalau kamu memanggang domba dan memakannya, bukan? Tapi bagaimana kalau domba ini memanggangmu dan memakannya? Sander Ye. Jinan menambahkan, kekuatan bibimu tidak normal. Menurut hukum dan peraturan yang ada di peradaban Tianxing, seharusnya tidak ada orang yang begitu hebat di peradaban alam semesta tingkat rendah ini. Berbicara tentang ini, dia melihat ke ruang dan waktu khusus di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya sedikit, tempat ini juga tidak normal. Sander Ye berkata, Nona Jinan, apakah peradaban Tianxing menghadapi lawan yang sangat kuat pada tahun-tahun ini? Jinan menggelengkan kepalanya, tidak. Yinia tiba-tiba berkata, ada satu, tanah Tao lama. Jinan mengerutkan kening tetapi tidak membantah. Sander Ye berkata, apa tanah Tao lama ini? Yinia berkata, Tao yang sangat kuno, juga pendahulu dari jalan Tao yang ada, bertempur dengan kami dan mengalahkan pengurus utama kami pada saat itu, tetapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, dia menghilang dan kami tidak pernah menemukannya. Jalan Tao yang ada ini pada awalnya cukup bagus, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, jalan itu mulai menjadi semakin buruk. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, bisakah kamu memberi aku waktu 10 hari? Dalam 10 hari, aku akan pergi ke peradaban Tianxing bersama kalian. Yinia tersenyum dan berkata, oke. Jinan tidak mengatakan apa-apa. Ada makanan dan tempat bermain di sini, itu cukup bagus. Sander Ye tersenyum, dan setelah mengobrol lama dengan Yinia, dia sampai di surga kelima. Latihan. Tingkatkan kekuatanmu. Pertarungan hebat. Begitu Sander Ye memasuki surga kelima, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Sander Ye. Aku tidak tahu Tuan Ye akan datang ke sini, tapi sulit untuk menyambutnya dari jauh. Ini pemikiran kecil aku, tolong menerimanya, Tuan Ye. Begitu dia selesai berbicara, cincin penyimpanan muncul di depan Sander Ye. Sander Ye. Bersambung. Bab 929, Tampan, Hidup dan Baik Hati. Melihat cincin penyimpanan di depannya, Sander Ye penuh keraguan, apa yang dilakukan penguasa surga kelima. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul tidak jauh di hadapannya. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, dengan janggut dan rambut putih. Wajahnya penuh kerutan, dan dia memiliki senyuman tanpa malu-malu di wajahnya dan bahkan menyanjung. Sander Ye tiba-tiba memahami sesuatu. Pertarungan dengan Kaisar Tao Zhou dan Ketua Aula Jalan Jahat ketiga terjadi di domain naik surga.
Master di sini sangat dekat, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Sander Ye memandangi cincin penyimpanan di depannya. Ada hampir 10.000 garis keturunan leluhur dan ribuan kristal abadi di dalam cincin penyimpanan. Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Senior, tidak perlu melakukan ini. Kamu dan aku tidak memiliki keluhan. Bagaimana aku bisa merampok kamu?" Biarpun dia menyukai uang, dia mendapatkannya dengan cara yang bijaksana. Dia tidak memiliki permusuhan dengan pihak lain. Kalau dia menerimanya begitu saja, dia benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Mendengar kata-kata Sander Ye, kilatan keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu, tetapi senyuman di wajahnya tetap tidak berubah. Dia berkata dengan ramah, "Sejujurnya, ada yang ingin aku minta dari kamu." Sander Ye berkata, "Ingin pergi dari sini." Orang tua itu mengangguk cepat, tepat sekali. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, "Aku mohon Tuan Ye untuk membantu. Aku bersedia mengikuti Tuan Ye selama 1000 tahun." Sander Ye terdiam dan tidak berbicara. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak masalah 10.000 tahun." Sander Ye masih tidak berbicara. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, "Selama Tuan Ye membantu, Tuan Ye bisa melakukan apapun yang diinginkan." Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bagaimana kekuatan senior dibandingkan dengan Kaisar Yong?" Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu berkata, "Sebelum dia membuat terobosan, aku seharusnya berada pada basis 50-50 dengannya. Setelah dia membuat terobosan, aku tidak sebaik dia. 50-50. Sander Ye sedikit kaget, "Loh, sebelum Kaisar Yong menerobos, dia masih bisa melawan Ranah Mitao." Benar saja, tidak ada orang yang dipenjara di sini yang biasa-biasa saja. Sander Ye menambahkan, "Senior Kaisar Yong memberitahuku sebelumnya bahwa aku tidak boleh datang ke surga ini. Dia berkata bahwa master dari surga ini memiliki temperamen yang buruk dan tidak mudah bergaul." Karakter. Saat merekrut seorang master, dia tidak hanya melihat kekuatannya, tapi juga karakternya. Kalau karakternya kurang bagus, dia akan menjadi bom waktu kalau tetap bersamanya. Mendengar perkataan Sander Ye, lelaki tua itu tersenyum pahit, "Tuan Ye, master yang akhirnya bisa mencapai level Ranah Kaitao yang mana yang tangannya belum berlumuran darah kehidupan tak berdosa. Apakah seseorang itu baik atau jahat tergantung apa yang dia hadapi. Seperti saat ini, aku menghadapi Tuan Ye, jadi tentu saja aku orang baik. Karena aku tidak punya kualifikasi untuk berbuat jahat kepada Tuan Ye, aku juga tidak berani mempunyai ide sedikit pun untuk melakukan kejahatan seperti itu." Sander Ye terdiam. Orang tua itu berkata lagi, "Tentu saja, aku juga bisa memahami kekhawatiran Tuan Ye, takut orang-orang dengan niat jahat mengikutimu dan menimbulkan masalah di masa depan. Tetapi Tuan Ye tenang saja, aku keluar karena aku ingin hidup, bukan karena aku ingin mati setelah cukup hidup." Sander Ye berkata sambil tersenyum, "Senior, bagaimana dengan ini? Akademi Guanxuan mencari beberapa tenaga kerja, jadi aku meminta kamu untuk bekerja dengan Akademi Guanxuan. Kamu tidak perlu mengurus apapun di saat-saat biasa. Saat perlu bertarung, senior perlu mengambil tindakan, oke?" Orang tua itu segera mengangguk, "Oke." Sander Ye mengangguk, dia melihat ke arah ujung langit dan hendak mengeluarkan pedang Kingxuan. Pada saat ini, segel penjara Dao di ujung langit tiba-tiba muncul dan kemudian langsung menghilang. Orang tua itu mendapatkan kembali kebebasannya. Sander Ye. Orang tua itu melirik Sander Ye dan tersenyum pahit. Dia sudah dipenjara di Jalan Tao ini selama tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang hidupnya, dia sudah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini. Namun, masih sia-sia. Namun saat ini, pemuda itu hanya mengangkat kepalanya dan melirik lalu segel penjara Dao pergi sendiri dan menghilang antara langit dan bumi.
Orang tua itu merasa sangat sedih dan rumit. Kenapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, aku ingin mengasah fisik, keilahian dan jiwa pedang aku. Jadi, aku ingin bertarung dengan senior. Aku tidak tahu apa senior mau." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, keilahian tidak terlatih dalam bertarung. Sander Ye sedikit bingung, bukan dengan berkelahi. Lelaki tua itu mengangguk, "Tentu saja, berjuang sepanjang waktu memang bisa memperkuat keilahianmu. Namun, kalau kamu ingin mencapai keilahian yang sempurna, kamu hanya bisa mengandalkan 7 emosi dan 6 keinginan untuk berlatih. 7 emosi dan 6 keinginan bisa menyempurnakan keilahiannya." Sander Ye diam, emosi dan keinginan. Apakah dia perlu mencari lebih banyak istri? Bukankah ini tidak bagus? Sander Ye tertawa. Orang tua itu melanjutkan, "Tuan Ye, keilahian kamu saat ini sepertinya 90%, tetapi sebenarnya memiliki kerugian yang besar, karena sisa keilahian kamu sangat rumit, tidak murni, dan juga sangat ragu-ragu. Kamu ingin keilahian 100% tapi kamu sepertinya takut dengan keilahian 100%, takut kamu tidak bisa mengendalikannya dan menyakiti orang-orang di sekitarmu, kan?" Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sander Ye terkejut, "Senior, bagaimana kamu bisa tahu?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Aku merasakannya." Sander Ye sedikit bingung, "Rasakan?" Orang tua itu ingin berbicara tetapi berhenti. Sander Ye berkata, "Senior, tidak masalah kalau kamu katakan." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, kamu adalah seorang jenius, salah satu dari sedikit orang di dunia. Dalam hal bakat, kamu pasti bisa masuk 3 besar di antara orang-orang yang aku temui, tetapi kamu memiliki 2 kesalahan fatal." Berbicara tentang ini, dia berhenti dan kemudian melihat ekspresi Sander Ye. Sander Ye membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Senior, tolong beri aku nasihat." Orang tua itu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Pertama-tama, apakah itu kemanusiaan atau keilahian? Kamu tidak cukup murni. Ini tidak menakutkan karena kamu tidak cukup murni. Yang menakutkan adalah hatimu untuk mencari tahu adalah tidak murni. Seperti yang baru saja aku katakan, kamu ingin mengejar keilahian yang sempurna, tetapi kamu takut keilahian kamu yang sempurna akan menyakiti orang-orang di sekitar kamu. Jadi, jauh di lubuk hati kamu sudah bergumul dengan diri sendiri. Tetapi kamu tidak tahu bahwa ini adalah iblis batiniah kamu." Wajah Sander Ye sedikit berubah, "Iblis batiniah." Orang tua itu mengangguk, "Umumnya, roh jahat di dalam diri kita mudah dideteksi, tetapi beberapa roh jahat di dalam diri kita tidak bisa dideteksi, karena roh jahat di dalam diri kita ini adalah sisi lain dari kita, seperti pengecut, keserakahan, kesombongan, pesimisme, tidak ada batasan moral, mengejar kesempurnaan, mudah marah, Ini adalah sisi lain dari kemanusiaan kita. Seringkali, emosi negatif ini akan mempengaruhi kita secara tidak sadar, dan kemudian secara bertahap menjadi iblis dalam diri kita dan mendominasi pikiran kita." Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, iblis batin Tuan Muda Ye adalah mengejar kesempurnaan. Dia ingin menjadi sempurna, tetapi dia tidak ingin mengubah dirinya saat ini. Dia takut menyakiti orang-orang di sekitarnya, jadi kamu ingin melakukannya tetapi tidak berani melakukannya secara menyeluruh. Tetapi Tuan Muda Ye harus tahu bahwa seseorang bisa mengambil keuntungan, tetapi tidak mungkin untuk mengambil keuntungan sepanjang waktu. Kamu harus menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Sander Ye terdiam. Orang tua itu melanjutkan, "Kedua, kekurangan Tuan Muda Ye adalah hidupnya terlalu mulus. Kamu tidak pernah mengalami bencana besar. Bencana besar akan mengasah hati Tao. Bila tidak pernah mengalami bencana dan penderitaan besar, bagaimana hati Tao bisa menjadi sekeras dan semurni batu? Bagaikan batu giok, kalau tidak dipahat bagaimana bisa disembah orang di kuil?" Setelah mengatakan ini,
Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye bisa memikirkan tentang kehidupan beberapa tetua yang tak terkalahkan dalam keluarga. Sander Ye mengangguk sedikit. Terima kasih, senior, sudah menjelaskan kebingungan ini. Aku mengerti. Orang tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Alasan kenapa dia berkata begitu banyak sebenarnya karena dia ingin menjual dengan harga baik dan menunjukkan kekuatannya agar tidak dipandang rendah oleh Sander Ye. Iblis batin. Sander Ye tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, aku sudah memperhatikan masalah iblis batin yang disebutkan oleh senior, tetapi aku menghindar dan tidak mau menghadapi hati aku dengan jujur. Jadi, aku terus menundanya dan ingin mencari solusi yang tepat, seperti yang dikatakan seniornya, bagaimana aku bisa memanfaatkan semua keuntungan di dunia. Orang tua itu tersenyum dan berkata, sebenarnya bisa mencapai ranah Kaitao terlebih dahulu, baru kemudian mengejar keilahian yang sempurna. Sander Ye sedikit terkejut, apakah ini baik-baik saja? Orang tua itu mengangguk, ya, itu tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Apalagi setelah ranah Kaitao, kalau keilahian sempurna, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, sobat kecil, jangan terlalu takut dengan 100% keilahian. Keilahian 100% bukan mewakili orang yang bengis dan tidak setia, namun dalam hatinya hanya jalan Tao yang abadi. Namun beberapa master akan melepaskan sifat asli mereka dengan lebih sembrono setelah keilahian 100%. Sander Ye. Orang tua itu tersenyum dan berkata, keilahian 100% setiap orang berbeda-beda. Tentu yang pasti adalah orang keilahian 100% pasti mengutamakan jalan Tao di hatinya karena ketika kamu mencapai keadaan itu, aku akan memberikan contoh yang mungkin tidak elegan. Misalnya, di dunia sekuler, ketika uang kamu mencapai tingkat tertentu, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, di dalam hatimu, harganya sama saja. Dan kamu pasti tidak akan membatasi diri karena seorang wanita. Jauh di lubuk hati kamu akan berpikiran jernih, karena kamu tahu bahwa selama kamu punya uang, kamu bisa memiliki berbagai tipe wanita. Sander Ye terdiam. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sebenarnya hal yang sama berlaku untuk wanita. Setelah seorang wanita memiliki sejumlah kekayaan, dia tidak akan sebodoh itu sehingga dia hanya terjerat cinta sepanjang hari. Akan lebih baik tiap hari ganti pemuda tampan dan kehidupan yang baik. Sambil berbicara, dia tersenyum dan menambahkan, sebenarnya sederhananya jalan Tao di hati orang-orang di gunung adalah kehidupan yang kekal, dan jalan Tao di hati orang-orang yang menuruni gunung sebenarnya adalah uang, yaitu menghasilkan uang. Orang yang sadar akan mengerti bahwa dengan uang, kamu bisa memiliki segalanya dan semua orang adalah orang baik. Tanpa uang, apalagi orang luar, semua orang di sekitar kamu akan jahat. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak bisa membantah. Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, orang tua, pikiran kamu begitu sadar, kenapa kamu masih dikurung di sini? Sander Ye. Senyuman di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, sebenarnya, aku dituduh dan aku tidak bersalah. Sander Ye. Pagoda kecil. Bersambung.